Berjumpa kembali di Warta Wasaka Sepekan bersama saya Revina Violet. Seperti biasa kita akan menyimak berita terkini seputar agenda pemerintahan, program pembangunan, serta dinamika Banua Kalimantan Selatan selama sepekan terakhir. Kita awali dari kota Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memberikan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 446 aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah Provinsi Haji Muhammad Syarifuddin menyerahkan penganugerahan Satya Lancana Karya Satya kepada 446 ASN Pemprov Kalsel. Acara digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Selasa pagi, 26 Agustus 2025. Penganugerahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Keputusan Presiden Nomor 67/TK/2024 dan Nomor 18/TK/2025. Sebanyak 446 orang ASN menerima penghargaan, terdiri dari 109 orang masa bakti 30 tahun, 65 orang masa bakti 20 tahun, dan 272 orang masa bakti 10 tahun. Gubernur Muhyiddin juga mengajak para ASN untuk terus menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan inovasi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pada ibu-ibu yang mendapat penganugerahan ini, dan juga penyemangat bagi yang belum dapat. Semoga yang dapat itu bisa secara profesional, kerja, dan berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Acara ini juga dihadiri sejumlah pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan, pejabat pimpinan tinggi Pratama, tenaga ahli gubernur, serta pimpinan BUMD di Kalimantan Selatan. Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus bekerja dengan dedikasi, integritas, dan semangat pelayanan. Ribuan warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan tumpah ruah dalam majelis sholawat bersama Al-Habib Sheikh bin Abdul Qadir Assegaf. Acara ini dirangkai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI dan penyambutan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara bersolawat digelar di Lapangan Pahlawan, dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman bersama Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara. Sementara di kandangan Hulu Sungai Selatan bersolawat berlangsung di Lapangan Lampung Mangkurat, yang juga dihadiri Wakil Gubernur Hasnuryadi bersama istri Dr. Gigi Hajah Eliana Trisya. Wagub Hasnuryadi menyampaikan rasa syukur dapat berbaur bersama masyarakat Banua dalam lantunan sholawat, sekaligus menyampaikan salam dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Juga diberi tugas oleh Pak Gubernur kita tercinta Bapak Haji Muhyiddin. Beliau menyampaikan salam hormat ke pihak-pihak berataan. Mari kita semua, kata beliau, bekerja bersama, merangkul semua untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa tercinta, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan tercinta. Ia mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar Banua dan Indonesia senantiasa diberi kemajuan, kesejahteraan, dan keberkahan. Sementara itu, Habib Syekh dalam tausiahnya menegaskan, majelis sholawat adalah wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Beliau mendoakan masyarakat Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan, serta memohon agar Indonesia selalu terjaga dalam persatuan dan kedamaian. Rangkaian acara diisi dengan tausiah ulama, pembacaan Al-Quran, dan doa bersama, hingga kibaran bendera merah putih yang menambah kehikmatan. Dari Amuntai hingga Kandangan, lantunan sholawat menggema sebagai doa bersama untuk Banua dan Indonesia di usia ke-80 tahun kemerdekaannya.
Puncak peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar berlangsung meriah dan hikmat di alun-alun Ratu Zaleha, Martapura pada Rabu pagi 27 Agustus 2025. Acara dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, Sekda Provinsi, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta ribuan warga. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Muhyiddin mengajak menjadikan Hari Jadi sebagai momentum meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Haji Muhyiddin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Banjar dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Gubernur juga meminta percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan alternatif menuju wilayah hulu sungai yang akan menunjang akses saat haul guru sekumpul. Mudah-mudahan kita selalu dalam peringatan ini kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama yang hari ini berhadir untuk bersama-sama memperingati Hari Jadi Kabupaten Banjar yang ke-75. Mudah-mudahan peringatan Hari Jadi ini menjadi momentum untuk meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Sambutan senada disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan tokoh agama. Ia mengajak semua pihak bersatu membangun Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Peringatan Hari Jadi ke-75 Banjar juga diisi berbagai penampilan seni budaya, diantaranya tarian Senoman Hadrah Al-Fatah, tari baksa kambang, hingga tari kolosal kuda gipang yang memukau ribuan penonton. Dan dengan tema yang dibuat oleh Kabupaten Banjar, Banjar Rakat, hidup berakat. Jadi mudah-mudahan sesuai tema tadi yang disambuyan itu, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini hidupnya harinya berakat-rakat, jangan sampai bahwa. Mudah-mudahan juga setelah itu Allah memberikan hidupnya artinya berberkat dan berberkah untuk usaha apapun dan untuk kehidupan sehari-hari. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama para bupati wali kota se-Kalimantan Selatan menandatangani komitmen bersama penerapan manajemen talenta dengan target implementasi dalam 2 bulan ke depan. Kegiatan digelar di Aula Kiai Haji Idam Halid, Kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru pada Kamis 28 Agustus 2025. Komitmen penerapan manajemen talenta ini disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, Profesor Judan Arif Fakhrullah, dan dirangkai dengan sosialisasi teknis oleh Deputi PPM ASN BKN, Herman, Direktur Pengembangan Talenta dan Karir BKN, Syamsul Hidayat, serta Kepala Kantor Regional 8 BKN, Soni Sultana. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan HM Tamrin, Kepala SKPD Provinsi, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin menyambut baik arahan BKN dan menargetkan percepatan penerapan dalam 2 bulan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah menyiapkan langkah strategis terkait hal ini, seperti penyusunan regulasi internal, inventarisasi data aparatur, serta pemetaan awal jabatan-jabatan kunci. Untuk diketahui, manajemen talenta bertujuan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat, melalui pengembangan kompetensi dan karir yang terarah, demi aparatur yang profesional, adaptif, dan melayani.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman mengapresiasi para seniman dan pelaku budaya pada penyerahan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025 yang dirangkai pergelaran Kuda Gipang di area Tugu 0 km Banjarmasin, Rabu malam 27 Agustus 2025. Wakil Gubernur hadir didampingi istri, Dr. Gigi Haja Eliana Trisya, disambut penampilan tarian kuda Gipang, turut hadir pejabat tinggi Pratama, tenaga ahli gubernur, serta perwakilan Forkopimda. Sebanyak 40 tokoh budaya menerima penghargaan, diantaranya Misbah Tamrin, Farid, Maria Lusli, Nurhalis Majid, Ibram Syah Barbari, Sainul Hermawan, dan lainnya. Sejak sore acara diisi penampilan band lokal, gamelan Banjar, hingga wayang gong yang menarik minat masyarakat untuk menyaksikan hingga malam hari. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel bekerja sama dengan BPK Wilayah 8 Kalsel Tank untuk mendorong kuda Gipang sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperluas edukasi dan kolaborasi antar komunitas budaya. Anugerah Kebudayaan 2025 diharapkan menjadi pemicu kolaborasi lebih luas antar lembaga komunitas dan swasta demi regenerasi pelaku budaya dan penguatan identitas Banua. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman resmi dilantik sebagai Ketua Umum FPTI Kalimantan Selatan periode 2025 sampai dengan 2029. Pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Kamis siang 28 Agustus 2025. Hadir bersama istri, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan tari Rada Prahayu, kemudian dilanjutkan pengucapan janji pengurus yang dipimpin perwakilan pengurus pusat, yakni Ketua Umum Bidang Alam FPTI Profesor Robert, dilanjutkan prosesi pelantikan, penyerahan bendera, dan penandatanganan berita acara. Senantiasa tunduk dan setia. Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang FPTI kepada Ketua Umum Pengurus Provinsi FPTI Kalimantan Selatan. Berikutnya, penandatanganan oleh pengurus pusat FPTI. Acara diakhiri penyerahan cenderamata dan pertunjukan Madihin oleh grup Madihin Milenial. Turut hadir Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro, Kadispora Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi, Habib Abdullah Rifki Alaidrus, perwakilan Forkopimda, pengurus KONI, serta para penggiat panjat tebing Kalimantan Selatan. Usia dini tadi. Iya, seperti yang saya sampaikan, asta cita programnya Pak Presiden kita, Pak Haji Tombo Subianto, bahwa ingin membentuk sumber daya manusia yang handal. Nah, salah satu sarananya adalah olahraga. Dan kebetulan kami bersama Pak Soekarno ini, belum Presiden Direktur Harian panjat tebing ini mulai digemari oleh masyarakat.
terutama anak-anak yang masih muda-muda tadi yang bilang usia dini tadi ya. Dan saya terkesan melalui Pak Wahyu itu bahwa anaknya juga merupakan salah satu atlet di sini, dan saya lihat ke sekolah-sekolah juga sudah mulai naik animonya. Nah, ini betul kata beliau tadi bahwa ini adalah pembinaan yang harus kita utamakan. Jadi tentang usia dini itu akan jadi prioritas kita ya, karena mulai atlet, saya ingin cetak atlet dari SD ya, SMP, SMA sampai betul. Tapi yang paling utama dulu kegemarannya dulu lah, kegemarannya dulu. Suka dulu. Karena dengan cinta, insya Allah akan bisa melakukan apa saja. Dengan cinta dan ditambah dengan moral yang baik, attitude yang baik, tentunya dan kebantuan para orang tua murid dan juga para guru-guru. Mudah-mudahan kita bisa membina olahraga panjat tebing ini. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekda Provinsi Haji Muhammad Syarifuddin resmi membuka Pamor Borneo 2025 di Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin pada Kamis 21 Agustus 2025. Pembukaan Pamor Borneo 2025 ini dihadiri Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka, Kepala OJK Kalsel, perwakilan Duta Besar, BI Sekalsel, perbankan, sejumlah kepala daerah serta mitra kerja. Melalui Sekretaris Daerah Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan menegaskan peran Pamor Borneo dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat 3 pilar, yakni perdagangan, investasi, dan pariwisata. Diketahui sejak tahun 2020, Pamor Borneo meningkatkan ekspor serta akses pembiayaan UMKM, meningkatkan daya saing dan membuka pasar. Gubernur juga optimis pariwisata akan terdorong dengan rute internasional Banjarmasin Kuala Lumpur yang dibuka 20 Oktober mendatang. Opening ceremony ditandai dengan pengisian batu bara ke tabung pembakaran atau smelting industry, dan rangkaian juga dilanjutkan dengan peninjauan stand UMKM yang berlokasi di Atrium Duta Mall Banjarmasin. Pemprov Kalimantan Selatan melalui Bapeda menggelar gala dinner TJSLP atau CSR sekaligus launching e-Optima TJSLP di Hotel Ratan Inn Banjarmasin pada Senin malam 25 Agustus 2025. Hadir mewakili Gubernur Sekda Prop Haji Muhammad Syarifuddin, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas Jayadi, Kepala BI Kalsel Pajar Majardi, Direktur Bank Kalsel, serta pimpinan perusahaan dan mitra pembangunan. Melalui Sekda, Gubernur menegaskan CSR bukan sekedar finansial, tetapi dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta kolaborasi yang memperkuat kepercayaan publik. e-Optima TJSLP dihadirkan sebagai sistem fasilitasi antara perusahaan dan Pemda untuk program prioritas Pemprov, dapat diakses online, real-time, berbasis spasial. Bersama itu diperkenalkan pula platform Emonep Bapeda atau e-Optimal untuk pelaporan, pengendalian, dan evaluasi realisasi keuangan fisik pembangunan secara bulanan oleh SKPD. Ketua Pelaksana atau PLT Kepala Bapeda, Galuh Tanri Narindra, menyebut agenda ini untuk meningkatkan koordinasi, silaturahmi, dan berbagi pengalaman praktik baik CSR. Dalam kesempatan yang sama, Sekda menyerahkan penggaraan CSR untuk Banua kepada sejumlah perusahaan, PT Borneo Indobara, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Satui Terminal Umum, PT Hasnur Citra Terpadu, PT Smart Tbk, PT Indosemen, Bank Kalsel, dan PT Bangun Banua. Demikian pemirsa, sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka sepekan edisi kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setda Prof Kalsel. Saya Revina bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bekerja bersama merangkul semua.